Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Fanahmadullah ta'ala ala an yassara hadha al-liqa' al-mutajaddid fi silsilati ad-dars alladhi yata'allaqu bi usulin fi tafsir. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita panjatkan syukur kita atas kemudahan malam ini kita bisa bertemu dan melanjutkan kembali pelajaran atau kajian yang terkait dengan usul tafsir, dasar-dasar ilmu alat untuk menafsirkan Al-Quran Al-Karim. Pada pertemuan yang lalu, setelah kita membahas tentang pentingnya ilmu usul tafsir, kedudukannya di dalam agama dan hubungannya dengan tafsir itu sendiri, kemudian kita bahas tentang kitab panduan dari judulnya Usulun fit Tafsir. Ini menunjukkan kalau apa yang akan dibahas di sini bukanlah semua dari cabang ilmu usul tafsir. Hanya beberapa dasar yang terpenting untuk diketahui oleh seorang pembelajar, bagaimana sikap dia, apa yang harus dia lakukan ketika hendak menafsirkan Al-Quran Al-Karim. Kemudian kita baca muqaddimah yang menggambarkan isi kurang lebih gambaran 1 tahun, ya, insyaallah ke depan kita belajar kitab ini, panduan atau kurikulum modul belajar ini seperti apa saja yang akan dibahas. Pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan, dan mulai malam ini insyaallah pertemuan ini kita bahas satu persatu daftar isi yang sudah kita baca pada kesempatan yang telah lewat. Silahkan dibuka halaman 8, Safhah Ats-Tsaminah, halaman ke-8 dari kitab yang ada pada antum, atau kalau berbeda versi atau terbitannya, pembahasan Al-Quranul Karim. Ini adalah pembahasan yang pertama, karena yang dibahas adalah usul tafsir, tafsir Quran, maka harus didefinisikan terlebih dahulu, dipahami terlebih dahulu apa itu Al-Quran Al-Karim. Al-Quranul Karim, Al-Quranu fil lughah, Quran, kata Quran secara bahasa, masdaru qara'a bima'na tala atau bima'na jama'a. Kata Quran secara bahasa, lafadz Quran secara etimologi itu adalah masdar, bentuk masdar dari fi'il qara'a, yaitu qara'a yaqra'u Qur'anan. Itu kalau yang sudah pernah belajar sharaf, ya, ilmu sharaf. Jadi kata Quran itu adalah bentuk masdar dari fi'il qara'a, bimakna, yang maknanya ada dua, tala atau bimakna jama'ah. Qara'a itu mengandung dua makna. Bisa yang dimaksudkan adalah qara'a bimakna tala, yaitu membaca, atau qara'a dengan makna yang lain, yaitu jama'ah, mengumpulkan. Jadi kata atau lafadz Quran itu secara akar katanya atau etimologi, ya istilahnya, derivatifnya itu dia bisa dimaknai, kalau ada orang Arab bilang Quran, itu artinya bisa bermakna sesuatu yang dibaca atau bisa bermakna sesuatu yang mengumpulkan. Wadih? Jelas ya ikhwan ya.
Taqul, engkau mengatakan atau orang Arab mengatakan qara'a qar'an wa qur'anan. Fi'il qara'a itu masdarnya ada dua di situ, qar'an wa qur'anan. Kama taqul ghafara ghafran wa ghufranan, seperti fi'il ghafara yang memiliki dua bentuk masdar, ghafran dan ghufran. Qur'an, Quran. Kata-kata Quran itu polanya sama seperti ghufran, subhan, fu'lan. Fa'alal ma'nal awal, kalau seandainya dimaknai dengan makna yang pertama, bainal qausain, dalam tanda kurung, tala, yang artinya tala yatlu, mengikuti, ya, tala yatlu itu kan mengikuti. Yakunu masdaran bermakna ismil maf'ul, maka dia adalah masdar yang bermakna sebagai isim maf'ul. Ini karena tinjauan secara bahasa, maka akan sangat identik, erat sekali dengan ilmu nahwu dan ilmu sorofnya. Istilah-istilah itu akan muncul, isim maf'ul. Apa itu isim maf'ul? Ingat kembali pelajaran di kelas 1 dulu, ilmu sorof. Isim maf'ul yang bentuknya maf'ul, objek, ya, makru, ay bermakna matlu, yaitu maknanya Quran itu adalah matlu, sesuatu yang dibaca. Ini berdasarkan makna yang pertama. Wa 'alal ma'na tsani, kalau qara'a itu mau dimaknai dengan makna yang kedua, yaitu dalam kurung bainal qausain jama'a, qara'a bermakna jama'a, mengumpulkan, yakunu masdaran bimakna ismil fa'il, maka Quran itu adalah masdar dengan makna isim fa'il, isim pelaku, kata benda sebagai pelaku. Kalau isim maf'ul tadi kata benda sebagai objek yang dikenai pekerjaan. Tapi kalau maknanya jamaah, Quran yang bermakna jamaah, maka itu adalah masdar yang berkedudukan, berfungsi sebagai isim fa'il, pelaku, yaitu bimakna jami'. Quran itu maknanya jami', pengumpul, li jam'ihi al-akhbara wal ahkama, karena sifat Quran itu mengumpulkan di dalamnya khabar-khabar dan hukum-hukum. Bukankah Al-Quran berisi kumpulan khabar-khabar, kabar, berita, kisah, cerita tentang umat terdahulu bersama Nabi mereka. Ketika mereka beriman, maka mereka selamat dari azab. Namun ketika mereka membangkang dan mendustakan nabinya, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah banjir bandang di zaman Nabi Nuh. Ada yang ditenggelamkan seperti di zaman Nabi Musa, ada yang disambar halilintar, ada yang dicongkel tanahnya, kemudian diangkat ke atas, kemudian dihantamkan ke bawah dan dihujani dengan batu seperti kaum Lut, dan seterusnya. Dalam Al-Quran semua disebutkan. Maka Al-Quran itu berisi kumpulan jami', sesuatu yang mengumpulkan kisah-kisah itu dalam satu tempat, maka disebut Quran. Dan hukum-hukum di dalam Al-Quran, betapa banyak hukum-hukum agama atau hukum-hukum syariat kita dijelaskan di sana, ya. Jadi secara tinjauan bahasa, kesimpulannya kata Quran itu dua maknanya.
yang satu matlu, yang satunya lagi jami'. Bisa diartikan sesuatu yang dibaca atau bisa juga dimaknai dengan sesuatu yang mengumpulkan. Kita jadi teringat kata-kata qara'a itu ada nggak hubungannya dengan qaryah? Qaryah kan ada qaf, ada ra situ ya, kemudian ya ta marbutah, qaryah. Ingat kalau penyusunnya sama, ada unsur penyusunnya kesamaan dan kemiripan, maka dari segi makna pun ada kesamaan, keserupaan, kemiripan. Qaryah disebut qaryah, atau desa dalam bahasa Arab disebut qaryah karena mengumpulkan satu keluarga dengan keluarga yang lain, sehingga kumpulan itu disebut desa. Kalau satu keluarga di sini terus keluarga yang lain di sana tidak berdekatan, nggak bisa dikatakan qaryah. Qaryah itu pemukiman ya, desa, sebuah pemukiman, sebuah komunitas yang hidup bersama. Desa di Indonesia itu kadang-kadang berbeda dengan desa di Arab Saudi. Di Indonesia satu desa berapa RT, berapa RW, ada batasan-batasannya, walaupun sedikit berbeda antara satu kecamatan dengan kecamatan yang lain. Ya, satu desa di sini berapa kakak kurang lebih? Tempat antum aja Pak Yus. Nah, ini orang desa ini, ya. Tempat antum Pak, satu desa ada berapa kakak Pak? Satu RT aja Pak, satu RT tolong, satu RT ada berapa kakak? Subhanallah. Satu RT atau satu RW Pak? Wah, banyak sekali ya. Satu RT di desa kami, Suro, itu sekitar 50 kakak, 55 kakak. Itu baru satu RT. Taruhlah satu desa ada berapa RT? Misalnya 10 RT. 10 kali 50, 500 kakak satu desa gitu ya. Ini di Indonesia. Di Arab Saudi satu desa itu hanya 4 kakak. Saya mengatakan bukan khayalan, tapi saya tinggal di sana 11 tahun. 4 kakak. Bayangkan satu desa. Nama desa kami di sana Usailah. Desa Usailah. Usailah berasal dari kata asal, madu. Terus dibentuk jadi isim tasghir, dikecilkan, Usailah, madu kecil. Ya, di sana ada isyarat ya. Masya Allah. Bahwasanya masing-masing kakak itu ternyata semuanya memiliki istri lebih dari itu karena namanya Usailah gitu ya. Subhanallah, semuanya ada hubungan gitu ya. Nah, saya ingin mengatakan bahwa qaryah itu disebut qaryah dalam bahasa Arab karena sifatnya mengumpulkan kakak-kakak yang ada, walaupun satu desa itu cuma 4 kakak, tapi karena hidupnya bersama gitu ya, maka jadilah qaryah. Sudah Quran secara bahasa. Sekarang secara istilah, secara terminologi. Wal Qur'anu fi syar'i. Dan kata Quran ditinjau secara terminologi atau secara istilah Quran itu sendiri apa? Didefinisikan oleh para ulama, dan ini termasuk definisi yang paling simple tapi lengkap, sederhana tapi sudah mencakup. Kalamullah ta'ala, Quran itu adalah kalam Allah, dan ini merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita langsung mengatakan Al-Quran itu kalam Allah, firman Allah. Tidak boleh menambah-nambah. Quran itu adalah sebuah ibarah, sebuah apa istilahnya, ibarat ya, sebuah benda yang keluar dari
zat ketuhanan dan berbeda, tidak bisa di apa istilahnya, disifatkan Allah dengan itu. Pokoknya susah, akhirnya orang jadi bingung, ya kan. Tapi akidah Ahlussunnah wal Jamaah jelas, tegas, lugas. Quran adalah kalam Allah, sudah, firman Allah, perkataan Allah, al-munazzalu, yang diturunkan. Nah, ini penting. Unsur-unsur dalam definisi itu penting. Dan di ujian nanti keluar soal seperti ini. Sebutkan definisi Al-Quran secara istilah, secara terminologi. Perhatikan, antum harus menyebutkan Quran adalah kalam Allah, al-munazzal, yang diturunkan, gitu ya. Kalau kalam Allah enggak diturunkan, bukan Quran. Diturunkan kepada siapa? Ala rasulihi wa khatami anbiyaihi, kepada rasulnya dan penutup para nabinya, yaitu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalam Allah diturunkan kepada Nabi Musa, bukan Quran. Tapi Taurat. Kalam Allah diturunkan tapi kepada Nabi Isa, bukan Quran, tapi Injil namanya. Al-mabdu'u bi suratil Fatihah, yang dimulai dengan surat Al-Fatihah. Al-makhtumu bi suratin Nas, dan diakhiri dengan surat An-Nas. Itulah Quran. Sehingga unsur pengait definisi ini yang terakhir tadi dimulai dengan Al-Fatihah, diakhiri dengan An-Nas. Artinya kalau ada orang mengklaim kami punya Quran versinya bukan dimulai dari Al-Fatihah dan tidak diakhiri dengan An-Nas, maka kita dengan sangat yakin dan tegas mengatakan itu bukan Quran. Ya. Atau ada yang menambahkan surat-surat yang lain selain dari apa yang telah diurutkan di mushaf atau Quran yang kita kenal sekarang, mulai dari surat pertama Al-Fatihah sampai surat terakhir 114 An-Nas. Di sana ada surat Al-Wilayah misalnya, surat perwalian, ya, atau surat-surat yang lainnya, atau misalnya ada surat Imamah misalnya, ya, maka sangat bisa dipastikan kalau itu adalah Quran palsu. Maka sekali lagi definisi itu penting. Kita ulangi, Quran secara syariat, istilah, terminologi adalah kalam Allah, al-munazzal, yang diturunkan, ala rasulihi Muhammad, al-mabdu' bi Fatihah wal makhtum bin Nas. Ada 5 unsur. Ingat itu, kalau kelima unsur ini antum dan antuna sebutkan di dalam jawaban ujian, kalau seandainya nanti ditanyakan, maka dapat poin penuh. Nah, mana dalilnya? Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan kepadamu Al-Qur'an dengan sebenar-benarnya. Benar-benar diturunkan, tanzila. Ini dalil untuk unsur definisi al-munazzal, bahwasanya Al-Qur'an itu sesuatu yang diturunkan. Kalau Al-Qur'an itu diturunkan, berarti sumbernya dari sesuatu yang di atas, kan gitu. Secara fitrah saja, secara logika itu sudah otomatis. Ketika para sahabat itu mengatakan wahyu sudah turun, wahyu sudah turun, ketika mereka menunggu, ya, menunggu kiblat dipindahkan pada saat awal-awal hijrah, Nabi SAW masih 1,5 tahun ketika di Madinah menghadap kiblatnya kemana?
ke utara, ke Masjidil Aqsa, 1,5 tahun. Dan selama itu pula Nabi SAW selalu menengadahkan wajahnya ke langit. Ada harapan, semoga Allah berkenan untuk mengembalikan, memindahkan kiblat ke arah yang awal. Jadi Ka'bah yang pertama, rumah pertama yang dibangun. Inna awwala baiti wudi'a lin-nas, ya. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubaraka. Sesungguhnya rumah pertama yang dibangun untuk manusia dalam rangka menyembah Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka menyembah Allah Subhanahu wa taala, lalladzi bi Bakkah, benar-benar yang ada di Bakkah itu, yaitu Masjidil Haram, Makkah yang sekarang. Jadi ketika mereka sudah tahu keinginan Nabi agar kiblat dipindahkan, maka pada saat turunnya ayat wahyu yang menerangkan berpindahnya kiblat kaum muslimin dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, para sahabat itu setelah selesai sholat bersama Nabi SAW, ya, pada waktu itu sholat imma sholat zuhur atau sholat asar, pokoknya di siang hari. Nah, setelah berjamaah dengan Nabi di arah kiblat yang baru, maka ada seorang sahabat yang mendatangi Bani Salimah, Masjid Kiblatain. Pada saat itu mereka masih menghadap ke utara, yaitu ke Masjidil Aqsa. Maka seorang sahabat yang sudah selesai sholatnya bersama Nabi di Masjid Nabawi memberitahukan orang-orang sedang sholat itu, jamaah loh, ya, wahyu sudah turun tentang arah kiblat yang sudah dipindahkan. Baru saja turun, dia mengatakan baru saja turun, bahwa telah turun wahyu, ya, kepada Nabi SAW, kiblat sudah dipindahkan ke Ka'bah. Maka otomatis orang yang sedang sholat itu ketika berjamaah itu mendengar langsung balik arah secara berjamaah. Coba bayangkan, oh berarti mereka nggak khusyuk? Apakah kita berani mengatakan demikian? Tidak. Justru para sahabat Nabi adalah generasi yang paling khusyuk sholatnya. Jadi kalau dikatakan wahyu turun, berarti sumber wahyu itu adalah dari sesuatu yang di atas, nggak bisa dipungkiri, ya. Al-Munazzal penting sekali karena ini masalah akidah. Kita ulangi ayatnya atau dalilnya yang dibawakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila, sesungguhnya kamilah yang menurunkan kepadamu Al-Quran dengan sebenar-benarnya, benar-benar diturunkan. Waqal, dan Allah juga berfirman, inna anzalnahu qur'anan arabiyya la'allakum ta'qilun, sesungguhnya kami menurunkan kepadanya Al-Quran, sesuatu yang dibaca Qur'anan, sesuatu yang dibaca Arabiyan, berbahasa Arab. La'allakum ta'qilun, mudah-mudahan kalian bisa memikirkannya. Jadi ini dalil tentang Al-Quran yang benar-benar diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad hamallahu ta'ala hadzal Qur'an al-'azim min at-taghyir waz-ziyadati wan-naqsi wat-tabdil. Dan sungguh Allah telah menjaga Al-Quran yang agung ini dari at-taghyir, perubahan, waziyadah, penambahan, wan-naqs, pengurangan, wat-tabdil, dan pertukaran, pergantian. Haitsu takaffala 'azza wa jalla bihifdhihi, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjamin penjagaannya. Faqal, Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr. Az-zikr nama lain dari Al-Quran. Al-Quran itu zikr. Salah satu nama Al-Quran adalah az-zikr.
Maka ketika dikatakan di kalangan ulama terdahulu ini halaqah zikir, maksudnya halaqah Quran. Banyak orang yang salah paham. Ini halaqah zikir, oh berarti yang zikir-zikir itu. Padahal yang dimaksudkan oleh para ulama dulu halaqah zikir maksudnya adalah halaqah Al-Quran, karena salah satu nama Al-Quran, sebutan Al-Quran adalah Az-Zikr. Dalilnya mana? Ini, bahwasanya Allah yang mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula lah yang menjaganya. Ketika Allah menjaga, sudah menjamin, ini kan firman Allah ya, Allah kalau sudah berjanji akan menjaganya, maka pasti Allah maha menepati janji. Dan yang dijaga oleh Allah itu bukan hanya lafadznya saja, tetapi maknanya juga. Allah menjaga lafzan wa ma'nan, lafadz dan maknanya. Makanya sampai sekarang dan bahkan sampai akhir zaman nanti, bahkan kiamat, bahkan ketika Al-Quran sudah diangkat kembali, orang-orang itu sampai tidak ada yang mengucapkan Allah, Allah. Nama Allah saja sudah tidak disebut lagi nanti di akhir zaman, ya. Itu Allah jaga lafzan wa ma'nan dengan cara tetap menghidupkan dari generasi ke generasi orang-orang yang menjaga Al-Quran dari segi lafaz dan maknanya. Maka dalam setiap generasi pasti ada orang-orang yang dipersiapkan oleh Allah, ada orang-orang yang dihidupkan oleh Allah untuk menjaga agamanya. Maka tugas kita untuk mencari, kan begitu, mencari, yaitu para ulama kita yang mengajarkan dari generasi ke generasi dengan pemahaman yang dulu dipahami oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Itu ini konsekuensi dari ayat ini, Al-Hijr ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Karena kalau Allah hanya menjaga lafadz Qur'annya saja, namun tidak menjaga pemahaman terhadap lafadz tadi atau maknanya, sama saja nggak sempurna penjagaannya, kan begitu. Walidzalika, oleh karena itu kata Ibnu Utsaimin, madatil qurunul katsiratu wa lam yuhawil ahadun min a'da'ihi an yughayyira fihi aw yazida aw yanqusa aw yubaddila illa hatakallahu ta'ala sitrahu wa fadhaha amrah. Oleh karena itu kata beliau, telah lewat berabad-abad lamanya, generasi-generasi sudah berganti, namun tidaklah seseorang berusaha dari kalangan musuh-musuhnya Islam, musuh-musuhnya Quran, yang berusaha untuk mencoba an yughayyira fihi, mengubahnya, mengubah Al-Quran, au yazid, atau menambah Al-Quran, au yanqus, atau mengurangi Al-Quran, au yubaddila, atau merubah atau mengganti, illa, kecuali, melainkan hatakallahu ta'ala sitrah, Allah mengangkat kedok dan topengnya, mengangkat tabirnya. Karena biasanya orang itu bersembunyi di balik kedok untuk apa? Untuk perbaikan Islam. Maka ada yang dirubah ayatnya, atau ada yang dirubah pemahamannya, gitu ya. Tidak ada yang berusaha untuk mencoba mengubah ini, baik lafadz ataupun makna Al-Quran. Maka pasti Allah tampakkan wujud aslinya, ya. Allah permalukan dia, wa fadhaha amrah, dan Allah permalukan dia. Fadhihah, fadhaha amrah, Allah telanjangi dia, tampakkan aib auratnya. Bahwasanya yang dia inginkan itu sebenarnya untuk menjauhkan umat Islam dari Qur'annya.
Lewat siapa? Lewat para ulama yang berjuang memberikan penjelasan kepada umat dan memperingatkan umat akan bahaya pemikiran-pemikiran yang menyimpang tadi, atau pemahaman-pemahaman dalam rangka untuk merubah Al-Quran, baik secara lafadz maupun makna. Secara lafadz sekarang kayaknya sudah tidak mungkin lagi ya orang berusaha untuk mengubah lafadznya, karena sudah semakin banyaknya para penghafal Quran. Terbalik wa atau fa saja itu ada yang tegur di belakang gitu ya, atau ada orang-orang yang mengatakan salah, itu salah. Nah, apalagi lafadz kata, apalagi kalimat ya. Namun yang paling banyak usaha sekarang yang dikerjakan oleh musuh-musuh Islam itu adalah merubah pemahaman ya, atau mengarahkan kepada pemahaman yang menyimpang dari pemahaman yang benar atau yang lurus. Na'udzubillah minadh dhalal. Kita berlindung kepada Allah dari kesesatan dan penyimpangan. Wa qad wasafahu Allah Ta'ala bi awsafin katsirah. Dan Allah telah mensifati Al-Qur'an itu dengan sifat-sifat yang banyak. Tadullu ala 'azamatihi, yang menunjukkan atas keagungan Al-Quran, wa barakatihi, dan keberkahan Al-Quran, wa ta'thirihi, dan pengaruh Al-Quran, wa syumulihi, dan keuniversalan Al-Quran. Cakupan Al-Quran yang begitu luas, semua lini kehidupan ada pembahasannya di dalam Al-Quran. Wa annahu hakimun ala ma qablahu minal kutub, dan bahwasanya Al-Quran itu adalah hakim yang memutuskan apakah benar atau tidak terhadap kitab-kitab yang terdahulu, kitab-kitab suci yang sudah pernah diturunkan terdahulu. Al-Quranlah sebagai hakimnya, benar atau tidak ya. Yang dibenarkan Al-Quran maka benar, tapi yang dinafikan atau dibantah, dibatalkan oleh Al-Quran, maka batillah dia, maka tidak benarlah dia, gitu ya. Sebelum kita masuk kepada penyebutan dalil-dalil yang menunjukkan sifat-sifat Al-Quran tadi, kami akan menyampaikan bahwa ketika Al-Quran atau ketika sesuatu itu memiliki sifat yang banyak, biasanya menunjukkan kebaikan dari sesuatu tersebut. Semakin banyak sifatnya secara umum ya, maka biasanya menunjukkan kebaikan sesuatu tersebut. Jadi ketika Al-Quran disifati dengan sifat yang banyak, ini menunjukkan keagungannya, keutamaannya. Qala Allah Ta'ala. Nah, mari kita perhatikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim, dalam surat Al-Hijr ayat 87. Dan benar-benar sungguh kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad sab'an, 7 ayat, minal mathani, dari ayat yang diulang-ulang. Al-mathani itu sesuatu yang berulang, makanya isim musanna, isim yang menunjukkan pengulangan mufradnya. Contoh, muslimun, satu orang muslim. Kalau ingin mengatakan muslimun muslimun, maka pakai sebuah kata yang disebut isim musanna. Musliman, muslimain, ini isim musanna namanya. Kenapa dia disebut isim musanna? Karena kata mufradnya itu diulang, muslim muslim, jadilah muslimain musliman. Isim musanna, isim yang berulang mufradnya ya. Beda halnya kalau kata bendanya itu sudah berulang, seperti kupu-kupu ya, bukan berarti kupu-kupunya banyak,
Terus kalau ingin mengatakan kupu-kupu yang banyak, kupu-kupu gitu ya, kebanyakan ya, para kupu-kupu boleh, banyak kupu-kupu. Nah, seperti laba-laba gitu ya, laba-laba memang dia dasarnya udah berulang gitu ya. Lumba-lumba. Cumi, kalau cuma udah beda lagi ya. Baik, itulah bahasa ya, masya Allah. Jadi minal mathani itu artinya sab'an minal mathani, 7 ayat yang berulang-ulang. Makanya para ulama sepakat sab'an minal mathani ini yang dimaksudkan adalah Al-Fatihah. Dan ini merupakan keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah salawat untuk beliau dan salam. Umat terdahulu, nabi terdahulu itu tidak pernah diturunkan yang semisal Al-Fatihah. Maka di antara hasadnya orang-orang Bani Israel dulu kepada Bani Ismail, dalam hal ini adalah umat Islam ya, ketika mereka membaca amin, bagian atau bagian dari sholat, di mana bacaan amin itu diucapkan setelah Al-Fatihah. Mereka hasad, iri karena mereka nggak pernah diberikan semisal Al-Fatihah, 7 ayat yang berulang-ulang. Ini termasuk keistimewaan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tegaskan, walaqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anal azim, dan Quran yang agung. Berarti sifat Quran itu azim, azamah, besar, agung. Perkaranya adalah perkara yang besar, bukan perkara yang remeh. Al-Quran itu dalam surat Qaf, wal Qur'anil Majid, demi Al-Quran yang mulia. Berarti sifat Al-Quran itu majid, kemuliaan. Artinya apa? Kalau kita ingin kemuliaan, jangan jauh-jauh dari Al-Quran ya. Kalau kita ingin kemuliaan, ketinggian, kedudukan yang tinggi di sisi Allah, maka dakwahkan Al-Quran, ajak orang supaya belajar Al-Quran. Al-Quranil Majid, ketika Allah bersumpah dengan salah satu sifat Quran, wal Quranil Majid, demi Al-Quran yang mulia. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Ini adalah kitab, Al-Quran adalah kitab anzalnahu, yang kami turunkan kepadanya Muhammad, yang kami turunkan dia, ilaika, kepadamu wahai Muhammad, mubarak, adalah sesuatu yang penuh berkah. Bagaimana caranya supaya berkah? Liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Supaya berkah, maka hendaknya agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya, dan supaya orang-orang yang berakal itu mengingat-ingatnya, supaya mau dihafalkan. Waliyatadzakkara ulul albab, dan supaya bisa diingat oleh orang-orang yang berakal. Sekarang satu persatu, lihat dabbaru ayatihi. Inilah tujuan utama diturunkannya Al-Quran, untuk ditadabburi, bukan untuk dipajang atau dicantolkan di spion mobil di dalam. Quran terkecil, ada Quran paling kecil itu ya, sampai kita nggak bisa baca, tapi hanya untuk cantelan, pajangan, apalagi untuk jimat, supaya mobil nggak tertimpa musibah, nggak kecelakaan, nggak apa-apa, supaya selamat. Cari keselamatan bukan dengan cara menggantungkan atau memajang Al-Quran dalam bentuk sekecil mungkin, karena bukan untuk itu Al-Quran diturunkan. Gak
ada ceritanya Al-Quran diturunkan oleh Allah supaya nanti jadi jimat. Ya, nggak ada alasannya. Ini jimat saya Quran loh Pak. Ada yang mengatakan itu. Bahkan sampai ketika dibuka, diteliti, sebagian hurufnya memang huruf-huruf Arab, tapi bukan Quran. Bahkan disebutkan nama salah satu jinnya atau setannya di situ. Iya. Orang tertipu, mentang-mentang kaligrafinya bagus gitu ya. Lalu mengatakan Quran kok Pak. Jimat Quran, beda. Jangan disamakan. Makanya ada pembahasan khusus tentang membahas jimat. Nah, kalau jimatnya itu berupa Al-Quran atau ayat Al-Quran terus dijadikan sebagai jimat, boleh nggak? Kata para ulama, dan ini pendapat yang terkuat, bisa nanti dilihat pembahasannya di kitab Tauhid, pembahasan tentang akidah. Menurut pendapat yang terkuat, karena ini masalah yang diperbincangkan oleh ulama, tidak boleh menjadikan Al-Quran sebagai jimat dengan alasan apapun, karena itu bisa menjadi pintu kesyirikan yang lain. Kalau nanti Quran boleh jadi jimat, nanti ya perkataan orang soleh boleh juga jadi jimat. Syair-syair yang berisi kata-kata bijak kan nggak ada salahnya, bisa jadi jimat. Nggak boleh. Dengan banyak dalil yang disampaikan oleh ulama atau mayoritas ulama yang tidak membolehkan menjadikan Al-Quran sebagai jimat. Al-Quran itu untuk dibaca, untuk ditadabburi supaya paham maknanya, kemudian diamalkan. Itu bukan ini kita mau jihad, ayo buat jimat, minta sama Pak Ustadz, tulis Pak Ustadz tolong Al-Quran saya pakai, atau saya ayat Al-Quran yang saya akan bawa terus, mudah-mudahan jihad bisa menang gitu misalnya, kalau perang bisa menang. Bahkan lebih parahnya sekarang, tadi minta sesuatu dengan tulisan-tulisan yang berbahasa Arab begitu, dan diklaim kalau itu adalah bagian dari Quran untuk jadi penglaris, untuk jadi orang supaya sukses ujiannya dan seterusnya. Akhirnya apa? Ada ketergantungan hati kepada sesuatu selain Allah, jimat tadi. Dan ternyata berhasil, fitnah kan? Cerita sama orang, mantap ini dari Pak Ustadz ini. Saya ketika datang ke Pak Ustadz itu terus minta kayak jimat gitu, lolos saya PNS gitu. Akhirnya orang-orang berebutan untuk antrian. Ya, itulah fenomena kesyirikan awal mula terjadi ya karena tadi fitnah, ujian. Baik, ini yang pertama, lihat dabbaru ayatihi. Ya, Al-Quran itu diturunkan untuk ditadabburi. Makanya saya sering mengatakan kepada antunna, tolong setiap ayat yang kita baca itu ditadabburi, coba dipikirkan berulang-ulang. Kita ulang-ulang ayat itu untuk dibaca, tadzakur dulu, sebutkan ayat itu, diulang-ulang bacanya. Dan ini kesempatan ketika antum murojaah hafalan. Ketika salah satu cara untuk menetapkan hafalan kita adalah dengan murojaah. Ketika murojaah berarti identik dengan mengulang-ulang. Ketika mengulang-ulang itu, itulah kesempatan kita untuk tadabbur. Kenapa Allah katakan dengan lafaz ini? Yazid, aib. Satu ya. Yang kedua, waliyatadzakkara ulul albab, supaya mudah diingat oleh orang-orang yang berakal. Orang yang berakal, maksudnya di sini ulul albab, orang yang memiliki akal, itu bukan sekedar yang memiliki akal tok gitu ya, tapi yang mau menggunakan akalnya, yaitu orang yang cerdas. Orang yang cerdas
ketika mengetahui Al-Quran ini sudah tetap mutawatir gitu ya, sudah mutawatir, nggak berubah, ya kan dijaga oleh Allah, maka sesuatu yang mutawatir itu adalah sesuatu yang paling berhak untuk diingat-ingat. Yang paling aula dan utama untuk kita hafalkan adalah Al-Quran sebelum menghafalkan yang lain. Maka ketika kita ingin memberikan dan melatih anak-anak kita dari sejak kecil, sejak dini untuk hafalan, utamakan hafalan Qurannya dulu. Dimulai dengan ayat-ayat atau surat-surat pendek. Begitu. Ya. Jangan menghafalkan yang lain sebelum menghafalkan Al-Quran. Berarti Pak Ustadz, hafalkan Al-Quran dulu nanti baru hafalin hadis. Anak-anak itu enggak, maksudnya awali terlebih dahulu dengan hafalan Quran. Kalau mereka sudah punya hafalan Quran walaupun sedikit, tambah dengan hadis, doa dan zikir, tidak masalah. Tapi tolong mulai dengan Al-Quran. Waliyatadzakkara ulul albab. Kemudian ayat yang lain. Nah, pertanyaan saya, antum dan antuna tolong jawab. Dalam ayat ini, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Mana sifat Qur'annya? Mubarak, ahsan. Yaitu Quran itu berbarokah, memiliki keberkahan. Maka kalau kita ingin ngalap berkah, nggak usah jauh-jauh, Quran yang ada di rumah kita, cari keberkahan di dalamnya dengan cara membacanya. Bagaimana nggak berkah? Satu huruf yang kita baca 10 pahala. Satu huruf saja, paham ataupun tidak paham. Kalau nggak paham saja dapat 10 ya, karena satu pahala dilipat gandakan gara-gara keberkahan Quran. Apalagi kalau kita paham, ya tentu lebih besar pahalanya. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama antara orang yang mengetahui dengan yang tidak mengetahui? Tentu tidak sama. Kemudian ayat berikutnya, wa hadza kitabun anzalnahu mubarak fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Dan ini adalah kitab Al-Qur'an yang kami turunkan kepadanya penuh keberkahan. Fattabi'uhu, maka ikutilah dia, ikuti Quran. Jadikan Quran sebagai pedoman, penunjuk jalan, navigator kita untuk menyampaikan kita ke akhirat, ke tempat yang seharusnya, yaitu surga. Wattaqu la'allakum turhamun. Bisa enggak diterima oleh logika atau akal kita ketika Allah menurunkan ayat sucinya, kita ketika menurunkan kitab suci, bahkan jadi kitab suci yang terakhir, akhirnya orang tersebut dituntun untuk ke neraka? Mungkin nggak? Tidak mungkin, nggak mungkin. Tapi kok ada orang yang baca Quran, bahkan bacaannya bagus, suaranya bagus, tapi dia menjadi orang pertama yang menjadi bahan bakar neraka. Sebagaimana dalam hadis, awwalu man tusa'ar bihim thalathah, ya, awwalu man tusa'ar bihin nar thalathah. Ada 3 orang yang menjadi bahan bakar utama neraka. Yang pertama sekali jadi pemicu dan pemantik api neraka. Salah satunya adalah qari Al-Quran, pembaca Al-Quran, penghafal Quran, tapi dia membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, liyuqal qari, supaya disebut-sebut sebagai qari. Berarti riya, enggak ikhlas. Apakah yang salah Qurannya? Lah, tentu tidak. Yang salah siapa? Orangnya, orang yang baca Quran itu. Saya mau tanya kepada jamaah sekalian, antuna mesti kenal ya dengan namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Tahu ya siapa dia? Tokoh munafik di zaman Nabi, gembong munafik di zaman Nabi. Ketika Nabi masih hidup, ada tokoh-tokoh munafik, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini gembongnya.
Kira-kira dia baca Quran nggak? Ikut sholat jamaah bersama Nabi nggak? Puasa nggak ketika Ramadan? Puasa. Bayar zakat nggak? Bayar. Haji nggak? Ikut haji? Hah? Tergantung dia meninggal nggak sebelum ya. Tapi apakah ibadah yang dia lakukan, amalan yang dia lakukan itu, baca Qur'annya dan seterusnya, memberikan manfaat kepada dia? Tidak. Berarti di sana ada error, di sana ada kesalahan. Tapi bukan Qur'annya yang salah, gitu ya. Ini juga ayat ini Al-An'am 155 menerangkan kepada kita bahwa salah satu sifat Quran adalah mubarak. Kemudian yang diikuti matbu', fattabi'uhu, maka ikutilah dia. Berarti Quran itu sesuatu yang diikuti, dijadikan sebagai contoh pedoman. Wattaqu la'allakum turhamun, dan bertakwalah kepada Allah, mudah-mudahan kalian mendapat rahmat, yaitu kasih sayang Allah. Mudah-mudahan kalian disayangi oleh Allah. Kemudian ayat yang lain, innahu laqur'anun karim, sesungguhnya dia Al-Quran itu benar-benar sesuatu yang dibaca yang mulia, karim, yaitu sifat karam, memberikan manfaat kepada orang yang membacanya. Orang kalau sedih, salah satu pelariannya adalah Al-Quran. Kalau antum sedih dan ingin menghilangkan kesedihan itu, sedang gundah gulana, ya, gagal move on dan seterusnya, coba baca Quran. Insya Allah akan sirna itu kesedihan. Ini karam. Quran itu mulia. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini menunjukkan kepada jalan yang paling lurus. Lillati hiya aqwam, berarti sifat Quran aqwam. Al-Quran yang paling bagus, yang paling lurus, yang paling baik. Petunjuk yang paling baik, petunjuk Al-Quran. Apa yang digunakan lafadznya dalam Al-Quran itulah yang paling fasih. Dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa antara bahasa Arab dan Al-Quran itu memiliki hubungan. Al-Quran berbahasa Arab, tapi tidak semua bahasa Arab itu Quran. Lafadz yang dipakai oleh Quran dalam bahasa Arab itu adalah lafadz yang paling fasih. Segala sesuatu yang digunakan oleh Al-Quran di dalam menyampaikan risalah atau wahyu Allah Subhanahu wa taala, ya, lafadz yang digunakan dalam Al-Quran itulah yang paling fasih, yang paling utama. Bukan berarti yang lainnya tidak benar, gitu ya. Contohnya dalam Al-Quran disebutkan cangkir itu dengan ka's, gelas, ya, ka'san dihaqa. Jarang kan dalam Al-Quran ada kub minal ma, secangkir air, kub. Dalam Al-Quran tidak menggunakan istilah kub atau kub, ya, tapi menggunakan ka's. Artinya antara kub dan ka's ini memang ada perbedaan, tapi bukan berarti kub ini nggak fasih, gitu ya. Maka kalau ingin mengatakan cangkir harus pakai kas, belum tentu, ya. Boleh, silahkan, tetapi tidak menyalahkan yang lain. Kemudian inna hadza al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Jadi apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran itu yang paling aqwam, yang paling bagus, yang paling lurus. Maka sangat keliru sekali ketika Al-Quran sudah memberikan petunjuk, kita malah lari ke petunjuk yang lain.
yang bertentangan dengan Al-Qur'an. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal." Kalau seandainya kami turunkan Al-Qur'an ini kepada gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Maka pasti engkau akan melihat dia khashi', tunduk, mutasaddi', pecah. Gunung pecah, gunung luluh lantak. Mutasaddi' min khasyatillah, karena rasa takutnya kepada Allah. Itu gunung, makhluk Allah yang lebih besar daripada kita. Wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Dan demikian itulah perumpamaan yang kami buat untuk manusia, mudah-mudahan mereka bisa memikirkannya. Artinya gunung saja takut sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sifat Quran yang mana ini? Menunjukkan bahwasanya Al-Quran bersifat sesuatu yang agung, yang besar. Sampai-sampai gunung kalau diturunkan bisa pecah, luluh, berantakan, gak karu-karuan. Saking takutnya kepada Allah, saking takutnya tidak bisa menjalankan amanah tersebut. Ya. Kemudian berarti Al-Quran itu berat ya. Al-Quran berat. Dalam ayat yang lain, wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqul ayyukum zadathu hadhihi imana. Ini dalam surat Taubah. Dan apabila ketika diturunkan sebuah surat, maka di antara mereka, yaitu orang-orang munafik, surat At-Taubah terkenal dengan surat Al-Fatihah, yaitu surat pembongkaran kedok orang-orang munafik. Di dalam surat At-Taubah banyak berisi ayat-ayat yang menjelaskan sifat-sifat orang munafik. Di antara sifatnya ini, ketika ada sebuah surat turun dari Al-Quran, faminhum, di antara mereka, man yaqul, ada yang mengatakan, ayyukum zadathu hadhihi imana. Siapa di antara kalian yang bertambah imannya gara-gara surat ini turun? Sombong. Fa ammal ladzina amanu fazadathum imana wa hum yastabshirun. Adapun orang-orang yang beriman, maka bertambah keimanan mereka dan mereka bergembira dengan turunnya surat. Wa ammal ladzina fi qulubihim marad. Namun adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, fazadathum rijsan ila rijzihim, maka yang bertambah apa? Kenajisan mereka di atas kenajisan mereka yang terdahulu, yang sebelumnya. Wa matu wa hum kafirun, dan mereka orang-orang munafik itu mati dalam keadaan kufur. Nah, itulah orang-orang orang-orang munafik ya, gambarannya, salah satu deskripsi orang munafik. Pertanyaannya, sifat Quran yang bagaimanakah yang diterangkan dalam ayat ini? Ini menerangkan bahwasanya Al-Quran itu bersifat menambah iman, yang menambah keimanan. Maka ini bisa menjadi alat deteksi ya bagi kita masing-masing. Ketika dibacakan ayat, kok nggak bertambah keimanan? Itu berarti tanda-tanda ya, ada yang rusak di dalam dada kita atau di dalam hati kita. Iman kita bermasalah. Ayat yang lain, wa uhiya ilayya hadzal Qur'an liunzirakum bihi wa man balagh. Dan diwahyukan kepadaku Quran ini agar aku memberikan peringatan kepada kalian dengannya, dengan Quran, wa man balagh, dan orang-orang yang sampai kepadanya Al-Quran.
Jadi ini merupakan pelajaran bagi kita para dai, orang yang berdakwah, baik laki-laki maupun wanita. Ketika berdakwah, bahan utamanya ketika dakwah itu adalah Al-Quran. Sebisa mungkin untuk mengaitkan isi dakwah, konten dakwah kita dengan Al-Quran, karena itu sumber utama ajaran agama kita. Dulu Nabi ketika berdakwah, yang dibaca sama Nabi apa? Quran. Dulu yang membuat seorang penyair dari kalangan Arab Quraisy yang terkenal itu, yang akhirnya dia yang awalnya ingin menego Nabi kita agar, ya sudah, kamu pengen apa Muhammad? Kalau pengen kekuasaan, kami angkat kau jadi pemimpin. Kalau nggak salah Al-Walid bin Mughirah namanya ya. Al-Walid bin Mughirah itu penyair yang terkenal di kalangan orang Quraisy. Ya. Ketika dibacakan ayat Al-Quran saat pada ketika si Walid bin Mughirah ini sudah selesai dengan apa yang ingin dia sampaikan sebagai perwakilan dari kaumnya, coba lobby dong Muhammad itu supaya menghentikan. Dia pengen apa? Ayo kamu cari solusinya. Kalau pengen kekuasaan, kita angkat dia jadi pemimpin. Pengen wanita, maka kita carikan. Bahkan putri-putri kita, ya, kita nikahkan untuk dia. Gitu ya. Pengen harta, kita akan patungan istilahnya. Ayo kita beri setiap tahunnya sebagai bentuk apa? Pemberian kepada Muhammad karena dia pemimpin kita. Pokoknya mau apa saja kami akan turuti keinginanmu, dengan syarat dan dengan catatan kau tinggalkan dakwah ini. Dakwah apa? La ilaha illallah. Jangan katakan lagi la ilaha illallah. Enak saja, ilah kok cuma satu, kan gitu. Kalau orang dulu ngomongnya seperti itu, karena sudah dari dulu mereka ilahnya banyak itu. Tapi kan Nabi tidak mengikuti keinginan dari orang kafir ini, Al-Walid bin Mughirah. Kemudian dibacakan ayat dakwah Nabi sudah selesai, wahai Walid bin Mughirah, ya sudah, sekarang gantian aku yang berbicara. Dibacakan ayat sama Nabi, maka membuat Al-Walid bin Mughirah itu merasa, karena dia penyair ya, jadi tahu keindahan sastra itu, dia ngerti ini bukan sembarangan perkataan, ini bukan perkataan manusia, tahu. Maka dia kembali kepada kaumnya ya, setelah mendengarkan dakwah dari Nabi yang konten atau isinya adalah Al-Quran, nggak bawa hasil apa-apa gitu ya. Akhirnya kaumnya itu menaruh curiga, wah jangan-jangan udah kesihir ini gitu ya, kesihir sama Nabi. Allahul musta'an. Baik, ini masih panjang ya, kita habiskan di paragraf yang kedua, ayat-ayat yang menerangkan tentang sebagian sifat Al-Quran. Sudah ya, wa uhiya ilayya hadzal Qur'an liunzirakum bih. Ini dalil bahwasanya seharusnya kita sebagai pendakwah itu menjadikan bahan dakwah kita, isi dakwah kita adalah Al-Quran. Siapa yang menolak Al-Quran? Kan nggak ada. Ini pemersatu kita ini. Yang terakhir pada pertemuan kali ini, fala tuti'il kafirin. Maka janganlah kau wahai Muhammad menuruti, mentaati orang-orang kafir. Wajahidhum bihi jihadan kabira. Dan berjihadlah atas mereka orang-orang kafir itu bihi dengan Quran. Jihadan kabira, jihad yang besar. Ini sangat penting sekali. Wajahidhum, dan berjihadlah
atas mereka orang-orang kafir bihi dengan Quran. Kira-kira kalau jihad dengan Quran apa? Lempar-lemparan pakai Quran? Hah? Kan tidak. Menjadikan Quran sebagai senjata untuk membunuh orang kafir? Lah. Ini dalil bahwasanya jihad itu jangan dipersempit maknanya. Jihad ada dua. Yang pertama jihad bil ilmi wal bayan. Jihad dengan ilmu dan penjelasan. Yang kedua, jihad bis sayfi was sinan. Jihad dengan senjata. Kapan itu? Ketika syarat-syaratnya sudah terpenuhi. Yaitu bersama pemimpin. Ada fikih jihadnya gitu loh, nggak sembarangan. Jihad itu bukan kelompok per kelompok. Kita punya kelompok nih, punya komunitas, yuk jihad. Mau kemana? Ke Suriah. Ngapain? Mau jihad. Lawan siapa? Lawan Bashar. Ya. Kita khawatir itu bukan jihad dan bukan mendapatkan mati syahid. Tapi itu adalah kejahatan di dalam syariat dan matinya mati sangit. Ya, iya. Kalau mati syahid itu kan baunya wangi, gitu ya. Allahul musta'an. Kemudian lihat jihad dan kabira, jihad yang besar. Artinya jihad dengan Quran itu adalah jihad terbesar. Berarti orang yang sekarang belajar Quran kemudian berniat untuk mengajarkannya kembali setelah dia belajar terlebih dahulu, itu adalah orang-orang mujahid membabil aula, di papan yang teratas. Ketika antum belajar tajwid ya, sering dikoreksi sama ustadzahnya ya, ain a, susah banget antum mengucapkan a, jangan masuk ke hidung ya, jangan sengau, ini kurang panjang, ini pendek loh, jangan dipanjangkan, diingatkan terus. Belajar ta'limul Quran. Begitu pula nanti dengan antunna yang merupakan calon pengajar Al-Quran, karena prodi kita untuk yang mahasiswi atau yang akhwat adalah barnamij lidda'iyat wa muallimatil Quran. Itu nama prodinya. Dalam bahasa Arab, persiapan calon-calon dai wanita dan pengajar Quran atau TPQ. Gitu ya. Berarti orang yang sedang memperjuangkan Al-Quran supaya memasyarakat itu mujahid ya, adalah pejuang jihad. Orang yang menyibukkan diri dengan belajar Quran kemudian nanti mengajarkannya, insya Allah akan mendapatkan pahala jihad. Karena tadi Quran itu sifatnya berat, ya enggak? Orang yang sudah punya hafalan Quran, apakah sudah selesai? Dia punya beban dan tanggung jawab, yaitu menjaga hafalannya, menjaga muru'ah Qur'annya. Dia disebut-sebut sebagai penghafal Quran, tapi akhlaknya di masyarakat jauh dari kata Quran. Itulah yang disebut oleh para ulama, atau bahkan dalam hadis Nabi ada ya, jangan sampai kita membaca Al-Quran dan Al-Quran melaknat kita. Kok bisa? Kita baca wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba ketika kita belajar fikih muamalah, tapi kita masih makan riba. Itu apa? Membaca Quran tapi Quran melaknatnya. Wabil walidaini ihsana, kita baca itu hendaknya berbakti kepada dua orang tua, tapi kita malah ketika disuruh orang tua kita menggerutu. Kok saya sih? Apa nggak ada anak yang lain? La ilaha illallah. Seharusnya bersyukur ketika orang tua memanggil kita untuk dimintai bantuan atau pertolongannya. Berarti masih dianggap anak kan gitu. Alhamdulillah. Karena biasanya orang tua itu pekewoh loh sama anak-anaknya yang ada,
Tapi ketika kita yang dipanggil, kita yang ditelepon, subhanallah, kalau perlu kita mengeluarkan air mata emas, masya Allah, pada saat itu. Kenapa? Saking mahalnya kesempatan itu. Orang tua kita masih hidup, anaknya banyak 10, tapi yang dicurhati, yang ditelponi, aku kangen karo kowe, gitu ya. Subhanallah, itu luar biasa gitu loh. Wabil walidaini ihsana. Ulang-ulang kata-kata itu, ulang-ulang ayat yang sudah menjadi hafalan kita ya. Mudah-mudahan kita bisa mentadabburi Al-Quran. Baik, ikhwan, 5 menit kesempatan untuk bertanya, silahkan. Akhadid, sepertinya ada pertanyaan. Tafadhol. Ya. Ya, ada 2 pertanyaan. Yang pertama tentang apa yang dinukilkan tadi dari kitab At-Tibyan fi akhlaqi hamalatil Quran, karangan atau susunan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Di situ ada hadis yang menerangkan bahwasanya ketika membaca atau mendengar ayat-ayat tentang rahmat, maka dianjurkan untuk berdoa minta rahmat Allah. Pertanyaannya, apakah itu berlaku di luar sholat atau bisa juga dalam sholat? Al-jawab, maka jawabannya berlaku umum, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Di dalam sholat dipraktekkan oleh Nabi SAW. Tinggal hanya saja ada perbincangan para ulama, apakah sama perlakuannya di dalam sholat antara sholat yang fardu dengan yang sunnah. Kalau sholat yang sunnah maka lebih fleksibel. Tapi untuk sholat fardu, ya, untuk sholat fardu ada ulama yang mengatakan sebaiknya ditunda. Ya, permintaan rahmat itu sebaiknya ditunda. Namun rajih wallahu alam, yang kami tarjih, yang kami pilih sebagai pendapat yang lebih kuat dalam hal ini, di dalam sholat fardu sekalipun, ketika lewat membaca surat atau membaca ayat-ayat tentang rahmat Allah, maka dianjurkan untuk berhenti sebentar atau sejenak minta doa rahmat. Ya, misalnya seperti surat Al-Fajr. Surat Al-Fajr di akhir suratnya kan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ya, memanggil jiwa yang mutmainnah, jiwa yang baik. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, diridhai. Allahumma ridha anna. Kita doa, Allahumma ridha anna, ya Allah ridhailah kami. Ya, udkhuli fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Akan ada perintah masuk surga, maka itu kesempatan kita untuk berdoa, meminta Allahumma adkhilnal jannah. Maka sebaiknya kalau itu salat fardu, setelah ayat itu selesai, maka di sakatat al-imam, di diamnya imam tadi, sebelum dia ruku, sebelum takbir intikal itu, situ kesempatan makmum untuk berdoa, Allahumma adkhilnil jannah, ya Allah. Karena kita mendengar apa yang dibaca imam tadi mengingatkan kita tentang surga, maka itulah kesempatan kita berdoa kepada Allah, minta surga. Ustadz, walaupun berdiri dalam sholat itu kita berdoa, iya, berdoa kapanpun, baik berdiri, ruku, bahkan ya kalau seandainya posisinya membungkuk sekalipun, walaupun dalam ruku itu ada larangan yang lain, ya, ada larangan untuk membaca Al-Quran gitu ya, tetapi untuk berdoa tidak masalah. Contohnya apa? Doa minta ampunan, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih Allahumma ghfirli, itu kan doa, boleh ketika ruku sekalipun.
Tapi tasbih itu lebih diutamakan ketika ruku. Nah, ketika sujud itu memperbanyak doa. Kenapa? Aqrabu ma yakunu baina al-'abdi wa rabbih fis sujud. Fa'akthiru fihi doa. Kata Nabi SAW, tempat dan waktu terdekat antara seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika sujud. Maka perbanyaklah doa di dalamnya. Ini yang pertama. Jadi berlaku di dalam sholat maupun di luar sholat. Teknisnya ya di sela-sela berhenti sebentar boleh, atau menundanya sampai selesai surat sebelum ruku, atau menundanya di luar sholat, itu juga boleh. Wal amru wasi', dan perkaranya dalam masalah ini adalah fleksibel, tidak kaku. Kemudian yang kedua, pertanyaan tentang pada umur berapakah seorang anak itu diajarkan ilmu tajwid? Al-jawab, pada umur di mana mereka sudah diimla atau didikte atau ditalkin. Ya, ketika dia sudah ditalkin Al-Quran, nah hafalkan ini, ayo ikut ayah, ikut bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sudah mengajarkan tajwid, tapi baru dari sisi praktek. Ya, ketika awal-awal anak-anak baru umur 2 tahun, 3 tahun, ketika dia sudah bisa mengikuti atau sudah bisa ngomong, itu sudah diajarkan talqin. Adapun kalau pertanyaannya ilmu tajwid secara teori, nun sukun atau tanwin ketemu ya, nah ini hukumnya idgham, itu sebaiknya ketika dia tamyiz, yaitu berumur 7 tahun ke atas, ya, sudah masuk sekolah, ya, sudah masuk sekolah, atau bahkan dilihat perkembangan dan kemampuan dari masing-masing anak, karena anak-anak itu tidak sama, anak-anak itu unik. Ya, setiap anak memiliki keunikan tersendiri. Nggak perlu kita banding-bandingkan anak kita dengan anak orang lain, karena masing-masing punya kelebihan, masing-masing punya kekurangan. Ya. Masing-masing adalah yang istimewa. Masing-masing adalah pemenang. Kenapa? Karena dia berhasil mengalahkan nutfah yang lain. Kan berhasil lahir kan, berarti dia pemenangnya, dia jagoan. Anak kita adalah jagoan kita, betul. Karena kalau bukan jagoan, atau ya ketika dia tidak terlahirkan, berarti dia termasuk yang dikalahkan dengan yang berhasil tadi. Makanya sebenarnya karakter anak-anak kita itu adalah karakter yang bagus gitu ya, fighter gitu ya, pejuang, ya, pejuang. Baik, seperti itu aja ya. Pertanyaannya kita cukupkan karena ini sudah jam 9 lebih. Kita mulai 7:30 tadi walaupun agak terlambat. Sekali lagi kami mohon maaf secara umum. Mudah-mudahan Allah memberkahi waktu-waktu kita dan ilmu-ilmu kita serta amal-amal kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.